فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah pemirsa INTV dimanapun Anda berada, kita dapat berjumpa lagi dan bersilaturahmi kembali dalam acara kesayangan kita, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah selalu diberkahi Allah, semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasanya, pada hari ini Dewi sudah ditemani oleh seorang pembicara, narasumber yang akan memberikan tausiah selama 1 jam ke depan mengenai satu tema yang menarik tentunya. Siapakah narasumber kita pada hari ini? Langsung saja kita sapa Ustadz Mangun Pujiono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali Ustadz ya. Insya Allah harus semangat terus. Iya, insya Allah. Ustadz siap untuk memberikan tausiah selama 1 jam ke depan kepada Insya Allah, pemirsa? biidnillah. Insya Allah ya Ustadz ya, baik. Nah Ustadz di sini kita nggak cuma berdua Ustadz ya, tapi kita sudah ditemani oleh Umi-Umi juga nih Ustadz dari Majelis Ta'lim Al-Musyawarah. Assalamualaikum Umi. Alhamdulillah kita ketemu lagi Umi ya. Gimana nih kabarnya nih Umi-Umi sekalian? Alhamdulillah sehat. Insya Allah bersemangat ya Umi untuk dengerin tausiah dari Ustadz. Insya Allah semangat. Baik pemirsa Curahan Kolbu yang selalu diberkahi Allah, tema pembahasan kita pada kali ini ialah mengenai najis dan cara membersihkannya. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah ibadah, kita harus membersihkan diri, jiwa kita dan juga badan kita dari najis ataupun kotoran.
Nah, untuk membersihkan rohani atau jiwa kita, itu kita dengan cara memperkuat keimanan dan juga dengan cara memperkuat niat kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan untuk membersihkan diri dari najis, yaitu badan kita dari najis ataupun hal-hal yang kotor, kita diharuskan untuk bersuci. Lalu bagaimanakah dalam Islam bersuci yang baik? Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama dengarkan penuturan dari narasumber kita pada hari ini. Baik Ustadz, mengenai najis dan cara membersihkan ini Ustadz ya, apa sih yang dimaksud dengan najis dalam Islam Ustadz? Silakan. Baik, pemirsa Curahan Kolbu dimanapun Anda berada, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pemirsa Curahan Kolbu dimanapun Anda berada, menarik kita membahas tentang satu tema yang kaitannya dengan ibadah. Yaitu najis dan bagaimana cara mensucikannya, membersihkannya. Namun terlebih dahulu pemirsa, supaya kita bisa memahami tema ini dengan jelas, terlebih dahulu mari sama-sama kita mencoba untuk membahas, menjelaskan tentang definisi ya. Karena dengan mengetahui definisi ini akan membantu kita memahami secara lebih tepat. Ya. Jadi najis itu adalah kata berasal dari bahasa Arab. Ya, kalau kita menelusuri kitab-kitab fikih, ya kita akan menjumpai para ulama itu mendefinisikan, menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan najis. Ya, kalau kita merujuk ke kitab yang terkenal ya di negara kita, yaitu kitab Fiqhus Sunnah ya, Sayyid Sabiq, beliau memberikan penjelasan cukup detail dan jelas tentang apa itu najis dan bagaimana cara untuk mensucikan jika kena najis. Jadi secara etimologi, secara bahasa, an-najasatu hiyal qadarah. Najis itu adalah kotoran. Ya, jadi itu secara bahasa sebagaimana sholat, ya, itu secara bahasa itu artinya doa. Doa. Sholat itu artinya doa secara bahasa. Dan secara bahasa ini akan membantu kita untuk lebih memahami secara terminologinya, secara istilah. Ya, kemudian didefinisikan oleh para ulama bahwa najis secara istilah adalah an-najasa hiyal qadara allati yajibu 'alal muslim ayatanazzaha anha ya wa yaksilu ma asabahu minha. Najis secara istilah itu adalah kotoran yang wajib atas seorang muslim untuk membersihkannya atau membersihkan atau mensucikannya jika mengenai ya benda. Badan kita, baju kita, tempat kita, ya itulah definisi najis, baik secara bahasa maupun secara istilah. Ada berapa macam najis itu Ustaz sebenarnya yang harus kita hindari dan harus kita sucikan? Baik, para ulama, ahlul fikih setelah mempelajari ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, kemudian mereka membagi najis dari segi macam ya, yaitu menjadi 3. Ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. 3 ya Ustaz, ada 3 macam. Betul. Ustaz, setelah yang satu ini Ustaz nih, kita akan membahas lagi mengenai najis dan juga cara membersihkannya Ustaz ya, lebih mendalam lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami dalam acara kesayangan kita Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih mengenai pembahasan yang sama yaitu najis dan cara membersihkannya. Bagi Anda yang ingin bertanya dapat langsung menghubungi layanan interaktif kami di nomor 021 630 7303. Nah pemirsa, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang sempat tertunda tadi. Baik Ustadz, mengenai tadi Ustadz menjelaskan kalau najis itu ada 3 macam ya Ustadz betul, ya? Betul. Ada yang ringan, sedang dan juga berat. Itu apa bedanya Ustadz? Betul, jadi di dalam istilah ilmu fikih itu dijelaskan bahwa najis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Ya. Yang kedua adalah al-mutawassithah, yang sedang. Dan yang ketiga adalah al-mughalladah, yang paling berat. Dan ini kaitannya dengan bagaimana cara untuk mensucikan najis tersebut. Kenapa perlu disucikan? Karena jika tidak disucikan, kalau kita mau sholat masih kena najis, maka sholatnya tidak diterima. La yakbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Allah tidak menerima sholat yang dikerjakan tanpa bersuci. Sudah tahu ada najis yang melekat tapi tidak disucikan, maka walaupun sudah jungkir balik, ya, rukuk, sujud dan sebagainya, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Walaupun khusyuk ya Ustadz ya? Walaupun khusyuk. Ya oleh karena itu pembahasan tentang najis ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah an-najasatul mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Najis yang cara membersihkannya sangat mudah sekali, yaitu hanya dengan memercikkan air. Ya, contohnya apa ini? Najisnya air kencing bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI dan belum makan selain ASI. Ya, jadi gampang sekali bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan atau baru melahirkan masih punya bayi ya yang usianya belum sampai 2 tahun. Ya, masih ASI, mengandalkan ASI. Ketika dia pipis, cara membersihkannya cukup dengan dipercikkan air saja. Udah suci? Udah suci, iya. Subhanallah. Jadi kalau seumpama kita lagi gendong nih ya, ayah tercinta lagi gendong bayi, tiba-tiba wah ada semprotan ya, ada semprotan air kencing si kecil, maka baju yang baju yang kena air kencing bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI itu cukup hanya dipercikkan air saja. Tidak perlu dikucek sampai pakai sabun, nggak perlu. Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an-najasatul mutawassithah, yaitu najis yang sedang. Apa contohnya? Contohnya adalah selain kencingnya bayi yang hanya mengkonsumsi ASI bagi laki-laki ya, dan selain anjing dan babi. Iya, termasuk apa itu? Kotoran manusia. Termasuk air kencing manusia, darah, ya, dan masih banyak lagi kalau kita sebutkan. Iya, baik Ustadz. Mohon maaf, ada penelpon masuk nih Ustadz ya, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Halo Ibu Riri. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya dengar ceramah di radio, kata salah satunya dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini, 1 minggu dosa kita ke depan dihapuskan. Itu buat orang yang tidak pernah ada rasa dendam dengan seseorang. Jika ada seseorang yang dendam pada seseorang, itu tidak akan berlaku. Terus kemudian Pak Ustadz, kalau saya kadang-kadang sholat asar terlambat, terus saya berpikiran ini, tapi saya nggak pernah niat, ini wudhu saya ini buat maghrib, enggak gitu. Tapi begitu saya maghrib ada, saya langsung, tadi saya masih wudhu. Itu sah nggak sholat saya, Pak Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, kaitannya dengan sholat asar ya, telah dikerjakan, kemudian terus berlalu waktu sampai masuk waktu maghrib. Ya, ternyata ibunda tadi langsung sholat. Iya, selama tidak batal kesuciannya,
artinya tidak kena hadas kecil, tidak kena hadas besar, tidak kena najis, maka boleh dan sah sholatnya. Ya, walaupun tidak memperbarui wudhunya, kecuali kalau ada najis yang mengenainya atau berhadas, ya. Tiba-tiba nggak ada suara, tapi yakin ini kok ada bau yang menyengat nih, ya kayak bau kesturi, iya, itu berarti batal, ya harus memperbarui wudhunya. Tapi kalau habis sholat asar sampai maghrib yakin tidak kena najis, tidak berhadas, maka silahkan langsung sholat maghrib tanpa memperbarui wudhu lagi. Walaupun juga dipersilahkan untuk menyegarkan tajdidul wudhu, memperbarui wudhu, ya, insya Allah sah Bunda. Adapun kaitannya dengan yang dosa-dosanya diampuni, setiap ada informasi itu harus ada dalil. Ya, tidak bisa kemudian kita mengaku-ngaku, ya. Betul. Ya, karena kalau hanya mengaku-ngaku nanti judul rusak agama ini. Setiap ada informasi yang kaitannya dengan penghapusan dosa karena amalan sesuatu, itu harus dihadirkan dalil yang mensyariatkan itu. Baik, iya, dari Al-Quran maupun hadis. Contoh nih, sholat 5 waktu itu pelebur dosa, sholat Jumat itu pelebur dosa, Ramadan ke Ramadan berikutnya itu pelebur dosa. Betul, itu ada dalilnya. Karena Rasulullah menyampaikan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'at wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu lima bainahunna inijtun batil kabair. Salat 5 waktu yang dikerjakan dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh lagi muter. Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat itu adalah pelebur dosa antara waktu-waktu itu dengan syarat dosa-dosa besar itu dijauhi. Ya. Jadi beruntunglah bagi pemirsa kita semuanya yang rutin sholat waktunya, bagi laki-laki yang rutin melaksanakan sholat Jumat, otomatis dosa selalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga terjawab pertanyaannya Ibu Riri Jakarta. Nah Ustadz, sebelum melanjutkan pembahasan, mungkin Umi di sini juga pada mau bertanya nih Ustadz nih. Silakan. Umi gimana? Ada yang mau bertanya? Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Silakan Bunda. Kebanyakan laki-laki itu kalau kencing di jalan nggak pernah cebok. Nah, saya dengar katanya kalau yang pipis kayak gitu nggak pernah bersuci masuk neraka. Apa benar itu Pak Ustadz? Baik. Terima kasih Umi. Ya, ini memang ada kaitannya dengan tema kita ya. Ya, karena memang harus kita akui tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang sembarangan buang air kecil kemudian tanpa disucikan. Mohon maaf ya. Ini diancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salah satu penyebab seseorang itu diazab oleh Allah di alam kubur disebabkan karena kencingnya yang tidak disucikan. Kata Rasulullah, istanzihu minal baul, bersucilah dari buang air kecil. Kenapa? Li'anna amata adzabal qabri minhu. Karena pada umumnya adab kubur itu berasal dari kencing yang tidak disucikan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah kita tahu, mari ketika kita buang air kecil segera langsung disucikan. Jangan dibiarkan begitu saja. Baik. Ya, baik, Ustaz. Ada penelpon masuk lagi nih Ustaz. Baik, silakan. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa? Di mana Ibu? Dengan Bu Siti dari Bogor. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Nah, di luar tema ya Pak Ustaz. Iya, silakan. Silakan Ibu. Bunda. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Pak Ustaz, kalau misalnya kita sholat baca Al-Fatihah itu kan termasuk rukun. Betul. Nah, kok seolah-olah tuh lupa kayak ada yang salah atau apa, terus diulangi dalam satu rakaat, berarti 2 kali Al-Fatihah itu hukumnya sah atau enggak sholatnya? Baik. Terus yang kedua, kalau kita pinjam ke pegadaian, itu hukumnya riba apa gimana? Untuk kita makan tuh berarti haram yang dimakan itu, karena asalnya uangnya itu untuk membeli makanan kan dari uang pegadaian. Baik. Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Satu lagi boleh? Boleh, silakan. Kalau sholat awabin setelah maghrib sebelum isya itu sama dengan sholat taubat nggak itu Pak Ustaz? Ya, baik. Iya, baik.
Itu saja Ibu pertanyaannya. Iya, Mbak. Baik. Atur nuhun Pak Ustadz. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin pertanyaan ya. Ustaz. Yang pertama adalah ketika sholat membaca suratul Fatihah kadang lupa. Betul. Iya, lupa mungkin karena sesuatu hal kemudian Kepikiran lupa sesuatu. ya, mengulangi lagi. Iya. Ya, mengulangi lagi. Sebetulnya ketika kita lupa ya dalam bacaan-bacaan sholat, mengulang lagi tidak masalah ya, untuk menyempurnakan, mengingat suratul Fatihah itu satu-satunya surat yang wajib dibaca di dalam sholat. Sementara yang lain hukumnya sunnah. Maka ketika surat Al-Fatihahnya itu tidak sempurna, otomatis itu berpengaruh pada kualitas sholat yang dikerjakan. Maka ketika kita ragu ya atau mungkin lupa, bisa mengulang ya dari awal. Silahkan, nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah pegadaian. Masalah Ustaz. pinjam. Iya, pinjaman. Iya, pinjam. Namanya pinjam itu adalah sebetulnya di dalam Islam dibahas orang meminjam itu ya harus dikembalikan dengan tanpa ada penambahan. Itu namanya pinjam meminjam. Iya, betul. Ya, dan itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Tapi kalau prakteknya ketika pinjam kemudian di awal ya, akadnya itu ada kesepakatan nanti harus dibalikin 10%. Itu sudah riba. Masya Allah. Kalau sudah riba berarti haram dimakan ya. Jadi hati-hati pemirsa ya, karena makanan yang dikonsumsi oleh seseorang jika yakin dan nyata itu tidak halal, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daging yang tumbuh dari yang haram, maka pertama kali yang menyengatnya, menyentuhnya adalah an-nar, yaitu neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dalik. Makanya harus waspada, hati-hati, jangan asal makan, jangan asal minum, tapi dipastikan makanan, minuman yang dikonsumsi itu betul-betul halal. Halal dari sisi zatnya maupun halal dari cara memperolehnya. Walaupun halal zatnya, tapi cara memperolehnya tidak halal, itu pun juga sama, tidak diperbolehkan. Yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga mengenai sholat tawabun itu, Ustaz. Iya, ini memang diperdebatkan oleh para ulama ya, yang dikerjakan setelah sholat maghrib. Iya. Ya, setelah sholat maghrib ada yang sampai sekian rakaat. Ini masalah fikih ya, ada beberapa pendapat ulama, yang satu mengatakan silakan, yang satu mengatakan hadisnya dhaif. Ya, yang jelas mari kita prioritaskan amalan-amalan ibadah yang sudah jelas nyata bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang jelas-jelas nyata itulah perlu kita kedepankan, perlu kita lakukan. Sebelum kita yang melakukan hal-hal yang belum jelas landasannya, perlu kita praktekkan skala prioritas. Kan kadang-kadang aneh, yang nggak jelas landasan hukumnya diamalkan, dirutinkan, sementara yang jelas-jelas landasan hukumnya dipraktekkan Rasulullah, diajarkan Rasulullah, tidak dikerjakan. Di belakangin gitu ya Ustaz ya. Betul. Baik, semoga terjawab pertanyaan Ibu yang tadi bertanya dari Bogor. Baik Ustaz, mungkin melanjutkan sedikit mengenai tadi Ustaz, macam-macam. Baik, sempat terputus ya. Sempat terputus. Ya, jadi baru masuk macam yang kedua, yaitu najis mutawassithah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membersihkan sampai hilang baunya, rasanya. Terus apa lagi? Warnanya mungkin. Warnanya juga. Ya. Contoh nih, ketika anak yang sudah kira-kira umur 3 tahun, kencing nih di lantai. Ya, bagaimana cara kita mensucikannya? Awalnya mungkin kita pakai lap ya. Pakai lap dulu, ya kan, meresep kan itu ya. Meresep itu kemudian ditaruh di tempat, baru kemudian disiram. Ya, kalau dipel juga bisa, tapi yang pasti itu disiram karena langsung otomatis dia akan mengalir. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasul, ada seorang badui. Tiba-tiba datang kemudian kencing di dalam masjid. Ya Allah. Para sahabat marah waktu itu. Ya, mau dipegang, mau dipukul, mau apa-apain. Rasul bilang, biarkan sampai selesai pipisnya. Hebat Rasulullah itu. Luar biasa. Ya, dalam pengendalian emosinya sangat luar biasa. Kalau kita mungkin marah besar ya, tapi Rasulullah luar biasa. Kan nggak tahu dia. Biarkan sampai selesai pipisnya. Setelah itu baru Rasul ngasih caranya. Ambil 1 ember air, siramkan. Itulah caranya mensucikan air kencing. Itu yang kedua. Ustaz, mohon maaf dulu, Ustaz dipotong lagi karena ada pemirsa yang menelpon. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Saya Mia, Bu, dari Cilengsi. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Ini maaf Pak Ustadz, saya keluar Baik. dari tema. Silakan. Silakan. Kalau seorang istri mendapati suaminya sedang keadaan ekonominya agak menurun, Pak, Baik. Iya. itu solusinya gimana ya? Karena kan untuk masalah ketika sedang turun, dia posisinya selalu ada di rumah. Sedangkan untuk ketika uang banyak, selalu mementingkan ke teman, Oh, ke relasi bisnis. iya. Itu gimana ya Pak? Karena saya tahu sedang ada masalah pun itu dari temannya yang kebetulan punya utang piutang dan langsung menanyakan ke saya. Sebelumnya tanpa ada kejujuran komunikasi, itu suami saya cuma diem aja. Terus saya untuk sholat, apa saya kurang diterima karena saya masih belum suci untuk pembersihan najis atau tempatnya ya Pak? Iya. Karena saya selalu mendoakan yang terbaik-terbaik. Ternyata untuk Baik Ibu, ekonomi ini pertanyaannya. ternyata bukan jalannya yang untuk bisnis Bapak, itu di luar dari bisnis gitu Bapak. Iya. Apa sholat saya yang belum keterima, atau untuk kesabaran saya harus banyak mengamalkan doa-doa apa? Baik. Karena kan saya sebagai istri hanya taunya menerima aja di Iya, rumah. baik. Baik. Ternyata di luar suami saya punya bisnis yang Lebih menurut besar. temannya itu bukan dari bisnis yang Iya. Baik Ibu, Ya, sudah halal ditangkap. gitu Bapak. Iya, baik Ibu, sudah ditangkap pertanyaannya. Baik. Terima Iya, kasih banyak terima Ibu kasih Mia. sebelumnya. Iya, Baik. terima kasih banyak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mungkin bisa dijawab langsung. Yang pertama mengenai apa solusi kalau misalnya suami sedang di rumah, keadaan ekonominya sedang menurun, padahal kalau lagi banyak dia di luar gitu. Ya harus pandai-pandai mengelola. Sedikit banyak harus disyukuri. Setiap orang pasti menginginkan dapat yang banyak, yang berkah. Iya. Itu idaman setiap manusia. Tapi ya kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Kita ingin banyak tapi ternyata dapatnya sedikit. Maka pandai-pandailah untuk mengelola dengan terus mensyukuri nikmat tersebut. Dan berusaha untuk menyisihkan, berbuat, berbagi kepada orang lain dengan harapan semoga Allah semakin bukakan pintu-pintu rizki yang lain. Kalau Allah menjanjikan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, ibarat satu biji yang tumbuh menjadi 7 bulir, di tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha wasi', maha luas ya kekayaannya. Alim, lagi maha mengetahui. Jadi harus pandai-pandai mengelola. Terlepas dari itu semuanya, tadi ada berita ternyata di luar pengetahuan istri, ternyata suami punya bisnis yang diberitakan, bisnis yang tidak halal. Istri wajib menuntut, saya tidak mau kecuali yang halal. Itu hak istri untuk mendapatkan yang halal. Iya. Kalau jelas-jelas ternyata pekerjaannya itu haram, maka istri berkewajiban untuk menjelaskan, mengingatkan, ya agar jangan sampai terjerumus semakin tidak Jauh karuan. lagi. Ya, baik. Semoga terjawab pertanyaannya Ibu Insya Mia. Allah. Nah Ustadz, kita akan melanjutkan lagi nih Ustadz setelah segmen yang satu ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dan jangan ganti channel Anda, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Alhamdulillah pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih mengenai pembahasan yang sama, tema yang sama, yaitu mengenai najis dan cara membersihkannya. Nah pemirsa, pada segmen kali ini Dewi akan membacakan SMS dari pemirsa yang telah masuk. Baik nih Ustadz. Baik. Yang pertama yaitu Ustadz dari Santo di Kapuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau orang berpuasa dan beramal lainnya, tapi dia nggak sholat, itu gimana Ustadz jadinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa sholat itu adalah pertama kali ibadah yang akan dihisab, yang akan diaudit, ya, yang akan ditanya oleh Allah SWT sebelum amalan-amalan yang lain. Ibarat sholat itu adalah pos pertama yang harus lulus. Ketika pos pertama ini nggak lulus, otomatis 2, 3, 4, 5 nggak lulus, gugur. Itulah pentingnya sholat. Jika ketika ada orang yang puasa, namun dia tidak sholat dengan pemahaman tadi sudah bisa diterima, maka percuma puasanya karena sholat nggak dikerjakan. Oleh karena itu pemirsa, mari kita jaga sholat kita, jangan anggap remeh. Sholat itu imaduddin, tiang agama. Ya, kalau tidak dikerjakan otomatis hancur dan robohlah agamanya. Kalau dikerjakan tegak kuatlah agamanya. Ya, insya Allah. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Bapak Santo di Kapuk. Nah Ustadz, tidak terasa sudah masuk ke segmen terakhir Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menyimpulkan dan ditutup dengan doa Ustadz. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi sempat terputus ada 3 bentuk najis. Yang ketiga adalah an-najasah al-mughalladhah, yaitu najis yang berat, yaitu air liurnya anjing. Ini pemirsa perlu tahu agar kita tidak salah memahami. Cara mensucikannya adalah 7 kali dicuci, pertama kali dengan turab, tanah atau pasir ya, ada pasir. Kalau tidak maka najis itu masih ada. Pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita harus memahami masalah najis, bentuknya, jenisnya, macamnya, agar kita yakin ketika mau melaksanakan sholat khususnya, kita dalam kondisi suci dan tidak ada najis. Karena ketika kita sholat khususnya, kemudian masih ada najis yang menempel di badan kita, di pakaian kita, di tempat kita, dan kita tahu itu ada najis, maka sebagus apapun, selama apapun, sekhusyuk apapun sholat yang dikerjakan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Pemirsa, mari sama-sama kita mohon kepada Allah. Mari kita sama-sama dengan hati yang paling dalam memohon kepada Allah agar kiranya Allah memberikan umur panjang kepada kita. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang sangat menjanjikan begitu banyak kebaikan, yaitu bulan suci Ramadan. Karena kami merasa begitu banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan sebelumnya. Ya Allah, sampaikan kami semua ya Allah pada bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memaksimalkan bulan Ramadan ya Allah. Karena kami ingin dosa-dosa yang lalu berguguran dan kami ingin keluar Ramadan kami mendapatkan tiket untuk kembali ke surga, yaitu takwa sebagaimana janjimu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Takwa dan takwa itulah syarat mutlak yang harus kita dapatkan kalau kita ingin kembali ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah, dan jika ada kekeliruan, kekhilafan, kekurangan itu semata-mata dari setan dan dari al-fakir, mohon maaf. Dan mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis yang dijanjikan Rasulullah. Jika kita membaca doa ini setelah taklim seperti ini, Rasulullah menyampaikan dosa-dosa kecilnya walaupun sebanyak buih di lautan itu akan dihapus oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada hari ini. Jadi pemirsa, semoga tausiah Ustadz Mangun pada hari ini dapat membuat kita selalu berhati-hati untuk menghindari najis dan juga untuk membersihkan diri kita sebelum kita melakukan ibadah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, tetap saksikan Curahan Kolbu dari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Saya Dewi Khairunisa beserta Ustadz Mangun Pujiono dan juga para umi-umi dan juga para kru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.